Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi Firdaus dari kelompok Galatea. Eh, Ingin mempresentasikan tugas pemrograman dari TT Lab Skill. Ya, langsung saja. Kita akan membahas soal nomor 2 dengan judul The Lost Password. Ya. Di sini terdapat soal ada sebuah mesin pembuat kata sandi yang cara kerjanya kayak gini. Eh, ada satu kata, kemudian dia menghapus semua huruf vokalnya, membalik urutan huruf, kemudian menyisipkan kode ASCII huruf pertama kata asli di tengah. Ya. Contohnya seperti di sini, ada kata banana. Yang pertama dia menghapus semua huruf vokal. Yang A ini dihapus semua. Kemudian kita dapatkan BNN. Setelah itu dibalik urutan hurufnya. Dari BNN dapat NNB. Yang ketiga, menyisipkan kode ASCII huruf pertama kata asli di tengah. Ya, jadi huruf pertamanya B, diambil kode ASCII-nya yaitu 98, kemudian disisipkan di tengah nih. Jadi NN98B. Ya. Sama dengan contoh di bawahnya juga ada Jakarta, dapat TR74 KJ, kemudian Tangerang GNR 84 GNT. Di sini soalnya ditemukan sandi NM71RG. Nah, kita ditanya gimana kita mencari kata asli dari sandi tersebut dengan hint bahwa kata tersebut bahasa Inggris. Ya, langsung ke pembahasan. Di sini saya membuat flowchart langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk istilahnya reverse engineer, gimana kita bisa menerjemahkan sandi tersebut menjadi huruf kata aslinya. Ya. Yang pertama, kita identifikasi kode ASCII. Ya. Dari sandi yang kita dapatkan, kita bisa mengekstrak angkanya dengan menghapuskan hurufnya mendapatkan kode ASCII-nya. Nah, seperti sini dari NM71RG kita hapuskan hurufnya mendapatkan angka 71. Nah, kemudian dari huruf ASCII tersebut kita konversikan menjadi huruf untuk mengetahui huruf pertamanya. Nah, di sini 71 itu ASCII-nya G ya. Dalam pemrograman misal biasanya sudah ada terdapat kode atau ya kode sih untuk mengubah dari ASCII menjadi huruf. Tapi misalkan tidak ada, mungkin bisa menyiapkan tabel tabel ASCII terlebih dahulu untuk konversinya. Ya, setelah kita dapat huruf pertamanya, langkah selanjutnya adalah membalik sandinya untuk mendapatkan katanya. Ya, pertama dari sandi yang awal tadi 6 NM71RG tersebut, angkanya kita hilangkan ya. Karena sudah kita pakai, kita hilangkan dapat NMRG. Kemudian kita balik dengan huruf terakhir menjadi huruf pertama, sebelumnya menjadi huruf setelahnya, kemudian diurutkan seperti itu, diambil dari belakang, kemudian ditaruh ke awal. Nah, kita dapat katanya GRMN. Kemudian kita cek nih dari kode ASCII yang sebelumnya kita konversikan apakah huruf awalnya sama dengan setelah kita balik. Nah, di sini kan setelah kita balik huruf awalnya G. Nah, itu sama dengan kode ASCII 71. Jadi 71 sama dengan G dan true. Nah, saya misalkan di sini ada kemungkinan bahwa huruf pertama tersebut itu huruf vokal. Nah, jika misalkan huruf vokal, maka uh, huruf awalnya nggak akan muncul di situ setelah dibalik ya. Misalkan contoh sini ada LP65P. 65 itu kan kode ASCII dari A ya. Kalau misalkan kita balik seperti ini, kita akan mendapatkan PPL. Nah, cuman kode 65 ini kan aslinya A. Nah, huruf awalnya P ini tidak sama dengan A ya. Karena tidak sama, maka kita masukkan A-nya di depan karena eh, yang diselipkan di tengah ini kan eh, huruf awal dari kata aslinya ya. Namun karena di soal di sini kita sama, maka nilainya true dan kita langsung lanjut ke langkah keempat. Nah, di langkah keempat sini kita cari kemungkinan katanya apa aja ya, dari huruf yang kita dapat nih GRMN kan sebelumnya huruf vokal udah dihapus ya. Nah, kita pengen balikin. Caranya gimana? Kita
coba kemungkinan di antara huruf ini bisa terdapat vokal apa aja. Nah, di sini kan kalau G sebelumnya tidak mungkin karena emang huruf awal. Nah, setelahnya bisa ada A I U E O, setelah R bisa ada, M bisa ada, setelah N mungkin bisa ada. Nah, dari semua kemungkinan ini kita akan coba satu-satu dari semua kombinasinya yang mana yang membentuk kata. Nah, dari semua percobaan, menurut saya yang paling benar adalah kata Jerman, atau mungkin bisa yang lain. Nah, dan gimana kita mencari tahu kalau itu sebuah kata? Mungkin bisa memasukkan database kamus ya. Dari sebuah kamus kita cocokkan kemungkinan jawabannya dari GRMN ini apa aja jika dimasukkan huruf vokal seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu uh, algoritma yang saya buat untuk reverse engineer dari sandi yang kita dapat menjadi mencari kata yang aslinya. Ya. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu judulnya Obey Traffic Light. Ya. Di sini ada sebuah apil di persimpangan dengan urutan warna hijau 20 detik, kuning 3 detik, dan merah 80 detik. Kemudian ditambah juga informasi apil dimulainya bukan warna hijau ya. Dan siklus setelah mulainya dari warna setelah selain hijau itu siklusnya normal. Nah, kemudian juga mendapat hint bahwa di detik 45 apel itu menunjukkan warna kuning. Kita disuruh membuat logika yang dapat menentukan warna apel di detik-detik ini 80, 135, 50, dan 212. Ya, dengan clue-nya tadi di detik 45 sampai 47 apelnya berwarna kuning. Nah, lanjut ke pembahasan ya. Di sini saya membuat flowchart seperti ini. Ya, dengan langkah pertama kita membuat rumus untuk mencari posisi di siklus ya. Karena siklusnya tadi merah 20 detik, 3 detik kuning 80, oh enggak 20 ya 20 hijau, 3 kuning dan 80 merah. Kita tahu satu siklus perpindahan warnanya itu 103 detik ya. Nah, kemudian ada patokan bahwa warna kuning di detik 45. Nah, ini kita jadikan patokan ya. Kemudian dari waktu yang kita dapat kita kurangin dengan 45. Nah, kenapa dikurang 45? Kita ingin mencari setelah detik ke 45, dia ada di detik keberapa? Misalkan di 85. 85 dikurangi 45, 35. Nah, berarti uh, di detik 85 ini terjadi 35 detik setelah 30 detik. 30 detik setelah warna kuning. Nah, kemudian misalkan hasilnya lebih dari 103, maka kita bagi dengan 103, kemudian diambil sisa baginya ya, atau lebih tepatnya dengan cara modulo. Tapi jika misalkan bahasa pemrogramannya tidak ada modulo, mungkin bisa seperti itu, dibagi kemudian sisanya kita ambil ya. Kemudian ditambahkan satu. Nah, kenapa perlu ditambahkan satu di sini? Karena jika misalkan hanya di modulo saja, maka interval waktu yang bisa kita dapatkan cuma dari 0 sampai 102. Nah, kan kita tidak tahu nih detik 0 kan belum mulai, karena dimulai dari detik ke satu, maka kita tambahin satu untuk biar interval waktunya bisa jadi 1 sampai 103 seperti itu. Maka dari itu kita mendapatkan rumus ini T, waktu yang ingin kita cari dikurangi 45, kemudian mod 45 ditambahkan satu. Nah, setelah itu kita input nilai-nilai tadi yang ingin kita cari. Yang pertama 85 kurang 45 mod 45 hasilnya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. 85 berarti 36 detik di detik ke 36, 135 detik ke 91, 150 detik ketiga. Setelah itu kita bisa mengkonversikan dari waktu yang kita dapat menjadi warna apa di siklus tersebut ya. Di sini kita bisa membuat dalam waktu interval itu detik berapa ada warna apa. Karena patokannya di 45, maka di interval 1 sampai 3 itu warna kuning. Setelah kuningnya itu warna merah yang 80 detik, berarti dari detik keempat sampai detik ke 83 itu warna merah. Kemudian setelahnya 20 detik warna hijau, berarti 84 sampai 103 itu warna hijau ya. Kemudian kita tinggal terapkan saja nih dari
hasil angka yang kita dapat itu masuk ke interval berapa. Misalkan 36 nih. 36 berarti kan dia dalam jangkauan 4 sampai 83, berarti warnanya merah. Kemudian 91 berarti di warna hijau. 3 berarti di warna kuning, 65 berarti di warna merah. Ya. Dari situ kita bisa menginput nilai berapapun untuk mencari di detik tersebut warna lampunya akan menjadi apa, ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.